menjelaskan materi tentang identitas nasional dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pertama, yang akan kita bahas yaitu pengertian dari identitas nasional. Identitas nasional berasal dari kata national identity yang memiliki arti kepribadian bangsa atau jati diri bangsa. Secara terminologis, identitas nasional berarti suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Konsep identitas nasional dalam arti jati diri bangsa dapat ditelusuri dalam buku karya Keilen tahun 2002 yang berjudul Filsafat Pancasila. Menurut Keilen, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kita simak terlebih dahulu mengapa identitas nasional sangat penting bagi bangsa dan negara. Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, sangatlah penting bagi suatu negara tersebut memiliki identitas nasional. Mengapa demikian? Karena identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat khas dan menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita bangsa. Identitas nasional berfungsi sebagai landasan negara, sebagai pembeda dari negara lainnya, dan juga sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Kemudian, pembahasan yang kedua adalah mengenai sifat-sifat identitas nasional. Identitas nasional bersifat buatan dan bersifat sekunder. Disebut bersifat buatan karena identitas nasional dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh suatu warga bangsa sebagai identitasnya. Dan disebut juga bersifat sekunder karena identitas nasional lahir belakangan jika dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang telah memiliki identitas primer yang berbeda-beda. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama, faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Yang kedua, faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas Indonesia. Yang ketiga, faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Yang keempat, faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Yang kelima, faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Yang keenam, faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu jenis-jenis identitas nasional. Jenis-jenis identitas nasional dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama, identitas fundamental yang dapat diartikan sebagai hal yang pokok. Identitas fundamental ini meliputi dasar negara, falsafah, dan ideologi. Yang kedua,
identitas instrumental yang dapat diartikan sebagai sebuah alat atau media. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Dan yang ketiga yaitu identitas alamiah. Identitas ini bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Untuk pembahasan yang selanjutnya adalah unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama, suku bangsa. Negara di dunia memiliki suku bangsa sebanyak di Indonesia. Ini adalah salah satu alasan mengapa suku bangsa merupakan unsur pembentuk dari identitas nasional. Yang kedua yaitu agama. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian yang ketiga adalah kebudayaan. Kebudayaan nasional Indonesia adalah budaya yang dihasilkan oleh Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang, dan diyakini sebagai suatu karya yang khas
yang harus dilestarikan dan dibanggakan. Dan yang terakhir yaitu bahasa. Bahasa digunakan sebagai sarana interaksi baik secara lisan, tulisan, maupun gerakan tubuh. Nah, kita sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu bentuk-bentuk identitas nasional sebagai ciri-ciri negara kita. Yang pertama, ada bendera negara Sang Merah Putih. Bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Ketentuan tentang bendera negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24. Yang kedua ada bahasa negara yaitu bahasa Indonesia. Ketentuan bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45. Yang ketiga ada lambang negara Garuda Pancasila. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan sebagai lambang negara. Ketentuan tentang lambang negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 46 sampai pasal 57. Yang keempat ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Ketentuan tentang lagu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 58 sampai 64. Yang kelima ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang terakhir ada dasar falsafah negara Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, dan masih banyak lagi fungsi Pancasila.